sebenarnya Iran lebih unggul ya kalau dari laporan GFP ini ya. Jadi Iran ada di peringkat 14, sedangkan Israel itu ada di peringkat 17. Seringkali kita mendengar di media bahwa Iron Dome Israel itu seringkali digaung-gaungkan sebagai pertahanan yang sangat kuat, tapi bukan berarti tidak ada kelemahan. Jangan-jangan sudah bisa sampai Iran, ini jadi tanda-tanda bagi negara-negara yang secara geografis berdekatan dengan Israel, ya bahwa kekuatan dari baik itu udara maupun darat mereka ini akan sangat mudah untuk kemudian dilewati. Kelanjutan, ya babak baru atau serangan balik dari Iran hanya saja mungkin tidak sampai melibatkan nuklir dan juga tingkat casualties-nya hanya kemudian menyasar kepada militer di masing-masing negara saja. Halo, selamat malam saudara. Anda menyaksikan Tribunnews on Focus bersama saya Agu Laksono. Konflik di Timur Tengah semakin memanas setelah Israel menyerang Iran pada Sabtu 26 Oktober pagi. Tindakan ini merupakan respons atas serangan rudal Iran ke Israel awal Oktober lalu. Padahal Iran sudah memperingatkan Israel agar tidak menyerang balik. Lantas bagaimana konflik ini bisa mereda jika kedua pihak saling membalas serangan? Kita akan bahas bersama pakar hubungan internasional Universitas Islam Indonesia, Rizky Dian Nursita. Halo, selamat malam Bu Rizky, apa kabar? Baik, Alhamdulillah Mas Agung. Mas Agung gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu Rizky. Baik, Ya, sebagai pengantar Ibu, apa komentar Anda terkait serangan Israel ke Iran pagi ini? Sudahkah cukup untuk membalas mm, serangan rudal yang diluncurkan 1 Oktober lalu? baik. Pemirsa semuanya, ini pertanyaan yang sebenarnya sangat menarik ya. Sebenarnya kalau di sini Mas Agung menanyakan cukup atau tidak, sebenarnya kita tidak bisa melihat apa yang terjadi semata-mata dari apa yang terjadi pada tanggal 1 Oktober saja. Karena kalau kita lihat hubungan antara Israel dengan Iran ya dari big picture atau dari gambaran besarnya, selama ini antagonisme antara keduanya itu sudah terjadi sejak lama. Jadi misalnya di tahun 1982 ya ada perang antara Israel dan juga Lebanon ya. Kemudian di tahun 2006 pun juga sama ya. Kemudian di Suriah pun juga demikian. Yang mana di situ Iran memang terlibat namun secara tidak langsung. Nah, memang yang agak sedikit berbeda ini adalah di tahun 2023 sampai kemudian tahun 2024 ini di mana kemudian kita mendapati ada serangan dari rudal Iran ke Israel seperti itu ya pada awal Oktober kemarin yang mana tujuannya adalah untuk menunjukkan perannya ya atau kontribusinya terhadap kekerasan yang terjadi di Gaza seperti itu Mas Agung. Jadi awalnya seperti itu. Jadi keterlibatan antara keduanya selama ini hanya dalam proxy war saja gitu. Walaupun demikian tidak bisa kita pungkiri dari itu sudah ada gitu. Bahkan sebelum awal Oktober sekalipun itu juga ada beberapa tentara dari Iran yang juga kemudian tewas ya di mana kemudian itu juga akibat dari serangan Israel namun itu tidak terjadi langsung di wilayah Iran seperti itu. Mungkin pemirsa juga sering mendengar beritanya ya, misalnya seperti Jenderal Reza Zahedi ya yang kemudian meninggal atau terbunuh di Suriah, kemudian juga satunya lagi adalah Abbas Nispuhan ya, yang kemudian dapati meninggal di Irak ya kalau tidak salah. Nah, baru kemudian pada hari Sabtu hari ini, dini hari, kita melihat ada aksi retaliasi yang kemudian dilakukan oleh Israel terhadap Iran. Jadi memang ada kronologi yang terjadi sebelum itu gitu. Di samping memang ada perbedaan atau konflik dalam hal ideologis yang memang terjadi antara kedua negara ini. Baik, Jadi ya bukan yang hanya awal Oktober kemarin sebenarnya Mas Agung. Intinya seperti itu gitu. baik. Jika melihat pemberitaan di media Timur Tengah, Bu Rizky, Iran kan mengklaim Mhm. ini telah mencegat serangan Israel meski ada kerusakan kecil di situs militer. Apakah ini bisa dikatakan Iran cukup sukses menangkal serangan Israel?
Baik, kalau kita bicara dari sukses atau enggaknya, kalau dilihat dari casualties-nya atau kerugiannya, memang klaim yang dibuat oleh Teheran ya, dari Teheran seperti itu ya. Ini tidak hanya di berita-berita di Timur Tengah saja sebenarnya, tapi kalau kita baca di media media Barat pun juga seperti itu. Gitu. Info dari Teheran secara resmi bahwa damage yang mereka terima itu terbatas gitu. Jadi kalau tidak salah terakhir kali saya melihat ada dua militer yang kemudian tewas akibat serangan dari Israel. Walaupun barangkali sudah ada update yang terkini dan memang yang dilakukan oleh Israel itu memang terfokus kepada area yang merupakan area-area yang diduga merupakan fasilitas dari militer. Itu kalau kita bicara dari casualties ya hanya terkena tiga daerah, tiga area di Teheran, Ilam dan juga Khuzestan gitu dengan info bahwa ada limited damage ya yang terjadi. Namun kalau kita bicara dari segi keamanan tentu saja apabila sudah ada penetrasi dari militer satu negara ke negara lain, tentu saja ini nggak bisa diabaikan gitu. Once mereka bisa masuk, ya barangkali ke depannya pun akan sangat mudah bagi Israel juga untuk kemudian melakukan penetrasi militernya ke Iran gitu. Jadi walaupun klaim yang dibuat itu ya nggak terlalu kenapa-kenapa seperti, tapi ini hal yang seharusnya diremehkan oleh Iran. Justru harusnya semakin ditingkatkan ya militer setelah ini gitu. Begitu Mas Agung. Baik, jadi Iran Eh, menyebutnya sebagai kerusakan terbatas seperti itu ya dalam iya, iya kerusakan menyampaikan di media. terbatas betul. Baik, lalu Mm-mm. Bu Rizky, sistem pertahanan apa yang dimiliki Iran sehingga mampu meminimalisir dampak serangan? Lalu seberapa kuat jika dibandingkan dengan Iron Dome Israel? Oke, kalau pertanyaannya seberapa kuat, sebenarnya em, beberapa studi itu memiliki informasi yang berbeda-beda, beragam. Ini saya mengambil beberapa contoh saja. Misalnya kalau merujuk kepada IISS misalnya atau International Institute for Strategic Studies, World Bank, tahun 2024, kalau dilihat dari jumlah spending militer, Israel itu memang lebih besar daripada Iran. Gitu. Hmm. Jadi kemudian disimpulkan bahwa secara kekuatan militer Israel lebih kuat daripada Iran. Itu kalau dilihat dari spending. Namun kalau kita merujuk kepada Global Firepower, ya Global Firepower Index tahun 2024, di situ bisa terlihat ya, bahkan kita juga bisa mengkomparasikan secara langsung. Sebenarnya Iran lebih unggul ya kalau dari laporan GFP ini ya. Jadi Iran ada di peringkat 14, sedangkan Israel itu ada di peringkat 17. Jadi ya apa namanya selisihnya sebenarnya tidak banyak. Tapi kalau dilihat dari indikator-indikator pengukurannya, baik secara manpower, kemudian dari angkatan darat, udara, dan juga lautnya, itu Iran lebih diunggulkan seperti itu. Ya, mungkin kalau kita bicara dari segi manpower misalnya ya, walaupun kita sudah sering melihat tentara IDF itu seperti apa, tapi memang kita nggak bisa memungkiri bahwa banyak sebenarnya tentara-tentara yang apa kemudian ikut bergabung ke dalam IDF itu sebenarnya bukan orang Israel gitu. Jadi kebijakan Israel juga sangat terbuka terhadap orang-orang yang mereka itu non Israeli untuk kemudian bergabung menjadi tentara Israel, dan itu memungkinkan ya bagi mereka yang kemudian punya concern yang sama, atau bahkan mereka-mereka yang ingin melakukan internship ya di IDF itu juga sangat-sangat terbuka gitu. Jadi itu Mas Agung. Ya kalau dibandingkan, ada yang mengatakan Israel lebih kuat, ada yang mengatakan Iran lebih kuat. Hmm. Ya, kemudian bagaimana dengan Iron Dome milik Israel? Tentu saja kita sudah melihat ya kemarin seberapa kuat Iron Dome Israel, tapi kita juga tidak bisa memungkiri bahwa serangan yang dilakukan oleh Iran ini juga kemudian menunjukkan bahwa Iron Dome Israel ini juga ada celah gitu. Apalagi kan sama ini kan Israel seringnya menerima serangan-serangan yang sifatnya kan jarak dekat ya dari negara tetangganya gitu. Jadi di situ kita bisa melihat juga sebenarnya ada um, titik buta gitu ya, atau mungkin ada hal yang di mana mereka juga masih lemah di situ gitu. Apalagi apa peristiwa yang awal Oktober kemarin kan ternyata
rudal dari Iran pun juga bisa masuk ke sana. Ya, jadi tentu saja walaupun seringkali kita mendengar di media bahwa Iron Dome Israel itu seringkali digaung-gaungkan sebagai pertahanan yang sangat kuat, ini bukan berarti tidak ada kelemahan. Jadi seperti itu, Mas Agung kurang lebih. Baik, lalu terkait pernyataan militer Israel yang terbaru, ini kan menyebut bahwa serangan ke Iran dilakukan menggunakan jet tempur, Bu Rizky. Ini berbeda dengan Iran yang pada waktu berlalu itu meluncurkan rudal dari negaranya sendiri. Apakah ini Hmm. artinya jet tempur Israel melewati wilayah udara negara lain untuk mencapai sasaran di Iran ini? Kalau itu tentu saja ya, karena kan untuk bisa mencapai Iran itu kan ada setidaknya tiga area atau tiga negara atau wilayah udara yang kemudian harus dilewati ya, setidaknya itu ada Suriah, Irak dan juga Yordania ya, yang mana ini semestinya juga menjadi concern di negara-negara di Timur Tengah juga gitu. Karena apa? Karena ketika militer Israel kemudian bisa mencapai Iran, ini berarti kan juga keamanan dari negara-negara di Timur Tengah ini kan juga sangat-sangat mudah untuk diakses ya untuk oleh pihak Israel. Ya, maka dari itu kita melihat beberapa negara itu mengambil sikap ya, salah satunya yang juga dekat juga dengan area atau lokasi konflik dan juga rawan untuk kemudian dilewati ya. Misalnya seperti Arab Saudi gitu kan, karena Arab Saudi itu kan secara geografis kan juga dekat dengan Irak ya, makanya hubungan Arab Saudi dengan Iran selama ini, tapi Arab Saudi itu kemudian mengkendem atau kemudian mengutuk serangan yang dilakukan oleh Israel ke Iran dan mengatakan bahwa apa yang mereka kedaulatan atau sovereignty dari negara. Dan ini tidak hanya negara Iran saja gitu, tapi juga negara-negara yang lain. Yang tentu saja ini juga menjadi hal yang mengkhawatirkan bagi Arab Saudi juga gitu. Apalagi kalau kita bicara konteks yang mungkin sedikit lebih dalam ya, kaitannya dengan apa namanya gagasan uh, Greater Israel ya atau Israel Raya yang belakangan ini juga sering mencuat ya dikarenakan apa namanya kemarin ada batch atau lencana Hmm. dari IDF yang ternyata terlihat ada peta dari Israel Raya yang kemudian nampak ya di lencana pakaian atau seragam dari yang mana ini kemudian menjadi hal yang mengkhawatirkan gitu. Jadi ada tanda-tanda ya, jangan-jangan sudah bisa sampai Iran ini jadi tanda-tanda bagi negara-negara yang secara geografis berdekatan dengan Israel ya bahwa apa kekuatan dari baik itu udara maupun darat mereka ini akan sangat mudah untuk kemudian dilewati. Hmm. Baik. Begitu Mas Agung. Baik. Lalu menurut analisis Anda terkait serangan yang baru saja terjadi, ini merupakan suatu bentuk kecolongan dari negara-negara seperti Suriah, Irak, Yordania, atau ini merupakan istilahnya diberi izin secara dalam tanda kutip seperti itu? Bagaimana Anda Oke, ini membacanya? pertanyaan ya terima kasih Mas Agung. Ini pertanyaan yang agak sedikit sulit untuk dijawab ya. Terlepas dari apakah itu kecolongan ataukah diberi izin, kita tidak bisa memungkiri bahwa beberapa negara yang disebutkan tadi itu memang secara keamanan bisa dibilang lemah ya. Kalau misalnya kita bicara Yordania, Yordania memang apa sudah lama melakukan normalisasi hubungan dengan Israel ya, terutama setelah perang yang melibatkan tiga negara ya, termasuk salah satunya adalah Yordania, kemudian Mesir dan juga Suriah. Tapi kan kalau kita bicara Irak, kita bicara Suriah kan memang mereka didirikan dalam kondisi tidak aman gitu. Jadi memang apa namanya kondisi domestik mereka juga boleh jadi menjadikan mereka juga kemudian kecolongan ya dari apa aktivitas yang kemudian dilakukan oleh Israel melalui militer udara mereka gitu. Seperti itu Mas Teguh. Jadi kemungkinan itu bisa saja terjadi, hanya saja memang kalau dilihat dari kondisi dari politik domestik negara-negara yang tadi saat ini memang mereka secara apa politik ya dan juga keamanan itu lemah sehingga kemudian sangat memungkinkan ya untuk adanya penetrasi dari
pihak-pihak asing atau mungkin pihak asing yang kemudian melintas ke wilayah menjadi kedaulatan mereka. Itu jangankan untuk yang serangan dari Israel ke Iran ya, untuk yang apa konflik atau perang yang selama ini, perang sipil yang selama ini terjadi di sana pun juga sudah melibatkan banyak pihak-pihak asing ya yang kemudian bermain di situ gitu. Maka dari itu ini hal yang sebenarnya kita seharusnya tidak kaget lagi gitu kalau kemudian Israel ini mampu melintasi wilayah udara negara-negara tadi. Demikian Baik, Mas Agung. baik. Bu Rizky, sempat muncul isu bahwa fasilitas nuklir dan minyak Iran ini akan menjadi target. Isu ini sangat berkembang luas di kalangan pejabat Zionis seperti itu. Namun kan faktanya Mhm. hari ini tidak demikian. Apakah ini juga sekaligus mematahkan isu mengenai kekhawatiran soal perang nuklir? Bisa jadi ya, karena kalau kita bicara tentang perang nuklir, nuklir ini kan dampaknya kan meluas ya, tidak hanya kepada militer saja gitu, tapi juga akan memungkinkan masyarakat sipil itu juga terkena gitu. Jadi kalau saya menduga ya ke depan perang yang akan terjadi juga masih yang tipis-tipis seperti tadi ya, seperti yang terjadi hari ini. Kalau seandainya kemudian Iran melakukan serangan balik gitu. Jadi tidak kemudian perang yang dalam artian melibatkan lebih banyak lagi sumber daya dan kemudian juga melibatkan banyak korban ya seperti yang kemudian terjadi di wilayah Gaza misalnya gitu atau mungkin yang belakangan ini ya di Lebanon. Jadi mungkin ya nggak sampai seperti itu. Itu kemungkinan yang pertama ya. Kemungkinan yang pertama um, akan ada kelanjutan ya babak baru atau serangan balik dari Iran. Hanya saja mungkin tidak sampai melibatkan nuklir dan juga tingkat casualties-nya hanya kemudian menyasar kepada militer di masing-masing negara saja. Atau ada kemungkinan kedua, boleh jadi um, serangan hari ini tidak membawa kedua negara kepada perang nuklir, tapi mungkin membawa kedua negara ini kepada babak baru dari konflik di antara keduanya. Ya, kalau kita melihat dari sejarah yang terjadi di masa lalu ya, misalnya antara Israel dengan beberapa negara Arab yang tadi mungkin sudah saya sebutkan, misalnya seperti Irak, ya kemudian Mesir seperti itu, sorry bukan Irak, tapi Yordania dan juga Mesir ya, yang mana kemudian justru ada kesepakatan yang terjadi di antara keduanya. Jadi who knows ya setelah ini ya boleh jadi tetap terjadi ya, tapi mungkin tidak sampai bereskalasi menjadi perang yang sangat besar yang sampai kemudian harus melibatkan sipil atau kemungkinan kedua menjadi babak baru di mana ada kesepakatan-kesepakatan yang terjadi antara kedua negara. Baik. Apalagi jika Begitu, melihat Mas Agung. ancaman Iran yang setelah 1 Oktober kemarin kan memang sudah memperingatkan Israel ya, Bu Ya, Rizky, agar tidak menyerang balik dan pada kenyataannya ya. itu dilanggar seperti itu dan pasti ini Iran juga memberi Mm-mm. sinyal akan memberikan balasan seperti itu. Lalu yang selanjutnya Bu Rizky ini kan kalau melihat Ya, em, kemungkinan kedua pihak akan terus saling menyerang seperti itu. Lalu masih adakah kemungkinan konflik ini mereda? Lalu bagaimana dengan perang Gaza dan Lebanon? Apakah ini juga em, bagaimana Israel bisa membagi fokus mereka dengan konflik Iran seperti itu? baik. Kalau kami pribadi melihat bahwa kekerasan yang terjadi di Gaza ini ada kemungkinan masih terus berlanjut. Walaupun kita tidak bisa memungkiri bahwa sudah ada tanda-tanda Israel juga sudah mengalami fatigue ya. Dalam hal ini mungkin kalau dari si Netanyahu masih semangat ya, tapi mungkin beberapa pihak ya, termasuk misalnya Menteri Pertahanan Israel ya, itu juga sudah mulai apa menunjukkan um, kekhawatiran ya berkaitan eskalasi dari kekerasan yang terjadi hanya di antara Israel dengan Hamas di Gaza saja, tetapi juga dengan beberapa negara yang lain. Kemudian juga kita juga bisa melihat kelelahan itu juga pada
beberapa tentara-tentara IDF juga gitu. Dalam beberapa waktu ini, dalam beberapa hari ini kami juga mendapati di beberapa berita ya bahwa ada ratusan tentara IDF yang kemudian memilih untuk mengundurkan diri gitu dari operasi militer gitu karena mereka secara mentally juga sudah lelah ya dan juga ada hal-hal yang tentu saja membuat mereka tidak sepakat ya terhadap kebijakan dari Netanyahu yang kemudian memilih untuk tetap melanjutkan agresi seperti itu. Jadi lanjut tidaknya ini sebenarnya juga tergantung tidak hanya dari bagaimana negara-negara di luar Israel kemudian merespon ya baik itu negara-negara di Timur Tengah atau kita bicara apa PBB ya secara apa namanya lebih besarnya lagi ya sebagai payung bagi negara-negara di dunia ya sebagai sebuah organisasi internasional yang terbesar ya tapi kita juga melihat dari politik domestiknya itu sendiri gitu karena tadi seperti yang sudah saya sampaikan ada gejala-gejala bahwa sebenarnya dari dalam negeri Israel sendiri juga sudah mulai capek ya dengan perang yang ada. Jadi mungkin kontrolnya juga di situ gitu. Jadi kalau seandainya mungkin penolakan terhadap agresi semakin kuat, ini juga akan semakin menjadikan atau semakin menjadi determinan atau memberikan tekanan yang besar terhadap kebijakan pemerintah yang mana kemudian memilih untuk menghentikan agresi. Seperti itu, Mas Agung. Baik, kalau kita melihat perang Gaza ini kan memang berapa kali sudah ada negosiasi seperti itu ya, Bu Rizky, yang ditengahi oleh Ya, betul. Qatar dan negara-negara lain seperti itu. Lalu kalau untuk konflik Iran dan Israel ini kan dua negara besar seperti itu. Adakah menurut Anda ini pihak-pihak yang atau sosok vital yang bisa mendamaikan kedua negara ini? Dan kalau tadi Anda menyinggung PBB, sudahkah PBB bertindak nyata dalam menghadapi konflik yang sedang terjadi? Menurut saya, eh, sebelumnya terima kasih pertanyaan dari Mas Agung ini sangat menarik ya. Kalau menurut kami pribadi sebenarnya em, justru dengan adanya kekerasan yang terjadi di Timur Tengah, khususnya yang terjadi di Gaza saat ini justru menunjukkan ketidakberdayaan PBB ya dalam mengatasi krisis kemanusiaan yang terjadi gitu. Bahkan kalau kita melihat komentar dari salah satu mantan Menteri Luar Negeri kita ya, Bu No ya, itu pernah menyampaikan sudah judek lah istilahnya atau sudah frustasi lah ya dengan kekerasan yang terjadi di sana seperti itu gitu ya. PBB juga tidak bisa berbuat apa-apa selama di PBB masih ada hak veto. Jadi ketika kemudian bersama-sama negara-negara di dunia kemudian mendesak agar Israel disanksi atau kemudian genosida dihentikan ya apabila salah satu dari pihak yang memiliki veto yang mana yang sering kita lihat ya di sini Amerika Serikat ya itu kemudian menolak keputusan yang ada ya tidak menyepakati ya bisa saja kemudian kekerasan yang terjadi masih terus berlanjut seperti itu. Jadi memang PBB di sini tidak cukup kuat sebenarnya ya kalau kita lihat karena kalau memang PBB memiliki peran yang kuat seharusnya agresi itu atau kekerasan yang terjadi itu ya berhenti dari kemarin-kemarin ya seharusnya atau idealnya seperti itu. Tapi kita bisa melihat bahwa apapun itu alasan yang digunakan bahkan sekalipun anggota PBB merujuk kepada hukum internasional ya lagi-lagi kan hukum internasional itu kan juga sifatnya tidak terlalu mengikat ya bahkan hal ini juga sudah dibawa ke apa namanya Mahkamah Internasional sekalipun juga tidak ada dampak yang signifikan atau kemudian ada sanksi gitu yang kemudian diperlakukan kepada Israel sebagai penjahat perang di sini. Jadi memang ya peran PBB ya belum signifikan ya karena belum bisa menghentikan kekerasan yang terjadi gitu. Uh, Mas Agung. Baik, jadi kita berdoa bersama-sama ya, Bu Rizky. Semoga kekerasan dan juga konflik yang terjadi di Timur Tengah ini juga bisa segera mereda. Konflik-konflik yang sedang terjadi baik di Gaza, Lebanon maupun di Iran saat ini juga bisa terselesaikan seperti itu. Dan tentunya dengan peran-peran pihak-pihak yang
dibutuhkan seperti PBB yang Anda singgung tadi. Baik, terima Amin, kasih amin. Bu Rizky atas Ya, penjelasan sama-sama Mas mengenai Agung. konflik di Terima Timur kasih juga Tengah hari ini. Tribun. Baik, Ya, seperti harapan kita tadi, Bu Rizky, semoga apa yang terjadi saat ini Timur Tengah bisa segera terselesaikan seperti itu. Baik, Tribuners, jangan lupa untuk terus saksikan program OnFocus tiap hari pukul 10 malam hanya di kanal YouTube Tribunnews. Saya Agung Laksono, mewakili kerabat kerja yang tugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.